Jadi kita ketika bertemu dengan teman kita dan memperkenalkan teman kita yang satu lagi, ini bisa kita ambil sebagai contoh. Hai Erna, this is Sony. Hai Erna, ini Sony. Sony, ini Erna. Biarkan mereka kenalan, mana tahu jodoh. Next, I have two brothers. Saya punya dua saudara laki-laki. They are, misalnya namanya Roni dan Andi. They are Roni and Andi. My father is, misalnya ayah saya adalah seorang policeman. Misalnya, ayah saya seorang polisi. My father is a policeman. My mother works as, ibu saya bekerja sebagai seorang guru, as a teacher. Nah, ini kita ambil sebagai contoh. Ketika kita menyapa seorang teman bernama Alia. Hello Alia, nice to be your friend. I want to introduce you about my family. Jadi saya ingin memperkenalkan kepadamu tentang keluarga saya. So I better tell you now. Jadi saya sampaikan sekarang. I have two brothers. Saya punya dua saudara laki-laki and two half sisters, and I'm in the middle child. Saya punya dua saudara laki-laki, dua saudara perempuan, dan saya sebagai anak pertengahan. Jadi dia berada di tengah-tengah, dua laki-laki di atasnya, dua laki-laki saudaranya, dua perempuan saudaranya juga. Jadi totalnya ada 5. I'm the middle child. Saya anak yang berada di pertengahan. My father is a doctor and my mother is a teacher. Jadi ayah saya seorang dokter, ibu saya seorang guru. My sister and I have 3 cats. Jadi saya dan saudara perempuan saya punya 3 kucing. Jadi kalau ada saya dan saudara perempuan saya, atau saya dan saudara laki-laki saya, atau saya dan teman saya, maka kata I di sini harus digunakan di akhir. Nah, misalnya my sister and I, my brother and I, my friend and I have 3 cats. Jadi posisinya dia harus di akhir. Saudara perempuan saya dan saya memiliki 3 ekor kucing. They need lots of attention as you can imagine. How about you? Mereka membutuhkan banyak perhatian. Ya, yang apa? Sebagaimana kamu bisa membayangkannya. Nah, jadi ada 3, mereka punya 3 ekor kucing dan kamu bisa membayangkan karena kucingnya itu butuh perhatian yang lebih. Nah, seperti itu. How about you? Nah, jadi kita memperkenalkan diri kita dan juga keluarga kita kepada Alia. Jadi di sini how about you? Kita minta kepada teman kita, misalnya Alia tadi, untuk memperkenalkan dirinya dan keluarganya kepada kita. Additional ini sebagai tambahan pertanyaan yang lazim dalam dialog transaksional tentang perkenalan. What is your name? Siapa nama Anda? Where are you from? Or where do you come from? Dari mana Anda berasal? Nah, kalau bahasa kita, kau anak mana gitu. Where do you live? Nah, dari di mana kamu tinggal atau di mana kamu berdomisili. What is your father? Ya, kalau what is your father ini menanyakan tentang pekerjaan ayahnya. Kemudian what does your mother do? Nah, menanyakan tentang aktivitas yang dilakukan oleh ibunya. Nah, jadi misalnya gini, what is your name? Jawabannya, my name is Randy. Where are you from? I am from Binjai, atau I am from Medan. Kalau pertanyaannya where do you come from, maka jawabannya adalah I come from Binjai. I come from Bahoro. Where do you live? I live at Jalan Kartini number 3 Binjai. What is your father? My father is a doctor, or my father is Grab driver. Misalnya ayah saya seorang driver Grab or Gojek driver, misalnya sebagai seorang driver Gojek. What does your mother do? Apa yang dilakukan ibumu? Bisa juga apa aktivitas ibumu sehari-hari. What does your mother do? My mother, nah misalnya anggap saja ibunya tukang cuci. My mother washes other clothes. Ibu saya mencuci pakaian orang lain.
Or misalnya ibunya jualan, my mother sells pecal. Misalnya ibunya jualan pecal. Jadi di sini sebagai tambahan pertanyaan yang lazim dalam dialog transaksional tentang perkenalan. Oke, next, pronouns. Yang pertama memperkenalkan diri sendiri, yang kedua memperkenalkan orang lain, yang ketiga adalah pronouns. Subjective and objective. Subjek berarti subjek dalam bahasa Indonesia. Objek maka dia yang dikenai sebagai penderita sesuatu. Misalnya saya makan nasi, maka saya sebagai subjek, makan sebagai predikat atau kata kerja atau verb, nasi sebagai objek. Jadi di sini pronouns are words that take place of noun. Pronoun atau kata ganti adalah kata yang menggantikan benda sehingga kita tidak mengulangi kata yang sama. Seperti contoh nama seseorang. Misalnya Alia kita ganti menjadi she. Dodi dapat diganti menjadi he, dan lain-lain. Jadi dia perempuan dalam bahasa Inggris itu tidak she tapi she. Berbeda dengan si laut, atau huruf C, huruf C. Tapi kalau ada huruf H dia menjadi she. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu menjadi shin dia. She is my friend, dia teman saya, sebagai contoh. Berikut adalah tabel pronouns. Secara personal bisa singular berarti single, tunggal. Plural berarti jamak. Subjektif ketika dia tunggal bisa terdiri dari kata I, saya, you, kamu, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, itu atau ini. Itu untuk benda. Ini untuk subjek. Ketika dia berubah menjadi objek, menjadi I, menjadi me, you tetap you, he menjadi him, she menjadi her, it tetap menjadi it. Misalnya I love you, misalnya I love you, saya mencintaimu. I sebagai subjek, love sebagai verb, you sebagai objek. Kemudian ketika kita rubah kamu mencintai saya, maka dia menjadi you love me, tidak lagi menjadi I. Karena saya sebagai subjek, dia menjadi I. Ketika dia menjadi objek menjadi me. Begitu juga dengan you, he, she, dan it. Itu untuk tunggal. Sedangkan untuk jamak atau plural, we berarti bisa kita, bisa kami. Ketika subjek dia we, tapi ketika objek dia menjadi us. Misalnya we invite you, kami mengundang Anda. Tapi kalau misalnya he invites us, kalau misalnya kita ganti dia mengundang kami, maka dia menjadi he invites us, tidak lagi menjadi we, karena kami atau kita di situ menjadi objek dan dia menjadi us. They, mereka, ketika menjadi subjek, dan ketika menjadi objek dia menjadi them. Maka sebagai contoh misalnya they di sini contohnya they eat fried rice, mereka makan nasi goreng. They eat fried rice. Dia sebagai subjek, dan ketika mereka menjadi objek, misalnya I invite them, saya mengundang mereka. Mereka di sini sebagai objek, subjek itu saya, maka they di situ, mereka di situ tidak lagi menjadi they tapi menjadi them. I invite them, saya mengundang mereka. I think that's all for our meeting. Itu tadi yang pertama adalah tentang memperkenalkan diri sendiri, memperkenalkan orang lain, dan kemudian kata ganti yaitu pronoun. Kita bahas tentang subject and objective. That's all for our meeting today. See you
See you in our lesson. See you next time, and always be spirit, tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita. I am Jailani Tumanggor. See you next time. Thank you and good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.